puasa itu Allah perintahkan dalam bentuk diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana Allah telah mewajibkan umat-umat kita terdahulu yang dalam kondisi agar apa untuk diwajibkan puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun. Kata la'allakum tattaqun itu adalah suatu konteks yang to be continue. To be continue berarti berkelanjutan. Jadi kata agar menjadi itu adalah untuk supaya tidak hanya terjadi saat itu, tetapi adalah menjadi tidak akan pernah berubah. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa sepanjang hidupnya. Jadi terus menerus, karena ketakwaan diri seseorang saat ini bisa takwa, saat itu pula nanti lain waktu bisa hilang ketakwaannya. Jadi dinamis sekali. Oleh sebab itu, ini pertanyaan ini adalah suatu bentuk pertanyaan untuk selalu kita pertanyakan di dalam diri kita. Kenapa ini dipertanyakan? Karena ini bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Nah, pertanyaannya, apakah kita di bulan Ramadan dengan di bulan Syawal dalam bentuk apa yang kita sudah laksanakan selama 1 bulan penuh kemarin di Ramadan, terjadikah di bulan posisi setelah itu? Ya. Kalau kita posisi di bulan Syawal, berarti harusnya apa yang menjadikan kegiatan aktivitas amal ibadah kita di bulan Ramadan itu justru akan semakin ditingkatkan di bulan Syawal. Tapi apa yang terjadi bisa jadi ternyata sebaliknya. Apa yang kita kemarin Ramadan penuh dengan amal ibadah, di posisi Syawal banyak yang kita tanggalkan, banyak yang kita justru tidak kerjakan. Nah, inilah yang akhirnya menjadi paradoks bagi kita. Maka pertanyaan ini menjadi sangat penting. Sudahkah goal puasa kita di dalam Ramadan kita tercapai? Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, jawaban untuk menjawab sebuah pertanyaan tadi, maka kita perlu berkaca pada ayat di dalam Quran tadi yang berhubungan dengan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nah, di sini posisi itu akan menjadikan sebuah jawaban ketika kita ini menjadi orang yang ketika sudah dilaksanakan apa yang menjadikan puasa kita dengan baik, yang terjadi pada diri manusia adalah bersegeralah. Bersegeralah untuk apa? Kita ini untuk mencari ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin ardhus samawati wal ardh. Jadi posisi kita ketika kita menjadi orang yang selalu mohon ampun, karena yang namanya takwa, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Salah satu dari esensi takwa adalah orang yang selalu berhati-hati. Selalu berhati-hati, dan kondisi kehati-hatian itulah selalu koreksi diri karena takut terhadap Allah SWT. Apa yang dikerjakan itu boleh jadi banyak melakukan kesalahan. Allah tidak melarang orang berbuat salah, tetapi ketika orang itu salah, bersegeralah mohon ampunan. Karena memang manusia diciptakan Allah, posisinya adalah manusia memiliki nafsu. Dan nafsu itu selalu mengajak perbuatan jahat. Jahat itu dalam bentuknya adalah perbuatan salah, khilaf. Dan itulah kemudian manusia bukan tidak bolehkan salah, tetapi ketika dia salah segera sadar. Sadar dalam bentuknya bersegeralah mohon ampunan. Nah, disitulah ketika kita dalam bentuk melakukan ampunan terus-menerus pada Allah,
Allah sediakan yang namanya surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Nah, makanya disitulah surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ketika kita ini tidak dalam bentuk takwa, taat itu dalam bentuknya apa toh? Tadi yang pertama adalah takut terhadap Allah sehingga perilaku kita adalah kehati-hatian. Jadi berhati-hati melakukan segala sesuatu, baik sikap maupun tindakan. Yang kedua, posisi manusia, orang yang takwa itu taat apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Itu taat. Yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan atau hindari. Nah, yang ketiga esensinya, orang yang takwa itu adalah orang yang posisinya clear dari dosa. Karena apa? Tadi diampuni oleh Allah. Ya, bersegeralah mohon ampunan, Allah akan ampuni, posisinya menjadi clear dosa-dosanya. Jadi disinilah di Quran surat Ali Imran ayat 133 yang seringkali digunakan pada para ustadz untuk menyampaikan hikmah syawal. Ya. Nah, makanya orang yang mendapatkan ampunan atau orang yang selalu mohon ampunan, esensinya apa? Yaitu taubatan nasuha. Jadi orang-orang yang selalu sadar diri atas perbuatan yang dia lakukan, selalu menyadari kalau itu bisa berbuat salah. Maka disinilah taubatan nasuha itu ada 3 prinsip. Yang pertama adalah mengakui kita salah. Ya, saya salah. Ini suatu pernyataan sikap kita untuk mengakui salah itu bukan perkara gampang, Bapak Ibu. Contoh paling gampang aja, ketika kita dengan anak kita aja. Ketika kita berbuat salah, kadang kita awel, gengsi kalau kita mau minta maaf pada anak. Di saat itu ya, di saat kita berbuat salah, sadar nggak kita salah? Karena ini orang yang posisinya usianya lebih junior dari kita. Apalagi kita sebagai atasan di dalam institusi yang Bapak Ibu sedang pimpin, merasa dalam posisi salah, minta maaf pada bawahan. Nggak gampang ini. Betul atau tidak, Bapak? Ini atasan. Belum lagi kalau Bapak Ibu jadi juragan. Juragan terhadap apa yang Bapak Ibu miliki dalam usahanya. Ada orang-orang di anak buah Bapak Ibu dalam bentuknya karena Bapak Ibu merasa bahwa ini mereka kita beri gaji. Ketika kita berbuat salah, sulit sekali kita untuk bisa mudah memaafkan. Leres nomor ini ada unsur ego. Karena orang dalam kondisi egaliter, orang dalam kondisi posisi sama, sederajat, itu pun sulit untuk memaafkan. Mundur izin itu susah. Ya. Sekarang Amerika dan Israel melawan yang namanya, atau bukan melawan, tetapi menyerang, menyalahi sebuah prinsip hukum internasional untuk melakukan penyerangan. Itu perbuatan amat sangat salah. Amat saja pakai sangat salah. Dan sekarang mereka kewalahan. Secara hitungan dalam konteks fakta, mereka sudah bentuknya kalah. Target-target apa yang dicapai tidak tercapai semua. Yang ingin diharapkan dari perbuatan. Pertanyaannya, dia mau mundur itu mundur isit. Sehingga banyak cara dia untuk supaya melenggang keluar dari posisi peperangan untuk supaya mereka tidak jatuh martabatnya. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Amerika menyerang Vietnam. Posisinya kalah sebetulnya dia. Siapa yang kalah? Amerika. Kewalahan dia. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang sifatnya arogansi. Tetap memberikan sebuah pernyataan. Kami sudah selesai menjalankan tugas.
Itu sebuah pembenaran yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang berbuat salah, seolah-olah dia nggak mau mengakui salah. Nah, inilah sifat manusia, susah untuk menyatakan diri aku salah. Ya. Yang kedua, ampunilah saya. Jadi posisi ketika kita itu minta ampunan, itu memposisikan kita ini bukan siapa-siapa, menihilkan kita, melebihkan yang kita mintai. Betul apa tidak? Kalau kita mohon ampun, mohon itu berarti meminta, mengharapkan, amat sangat harapannya kepada yang kita mohonkan. Yang kita mohonkan itu lebih tinggi. Sehingga ketika kita sesama manusia saja meminta maaf, itu sesuatu yang amat sangat susah. Kenapa? Merasa dia lebih di bawahnya. Dalam bahasa Jawa, nyelondoh itu nggak gampang. Nah, maka ampunilah saya. Jadi orang-orang yang selalu memohon ampunan pada Allah, itu posisi yang ada meninggikan Allah dalam kapasitas nggak usah ditinggikan, sudah tinggi, tapi mengakui eksistensi ketinggiannya dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya, tidak melakukan sikap sombong kita terhadap diri kita. Nah, inilah ampunan, minta ampun. Yang berikutnya, ketika kita nyadar bahwa saya salah, maka kita punya yang berikutnya, yaitu kapasitas kita mau belajar, memperbaiki diri. Jadi, ini yang ada pada seseorang yang selalu taubatan nasuha. Bersegeralah mohon ampunan. Esensinya di situ bahwa saya mau belajar move on. Berubah saya. Dan berubah itu bukan perkara gampang. Karena apa? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di dalam keseharian, hari demi hari, kita melakukan perbuatan maupun sikap-sikap kita. Itu diulang dan diulang sehingga membentuk karakter. Dan karakter itulah yang akhirnya susahnya minta ampun untuk kita berubah. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu ini mau berubah, membiasakan yang tadinya makan nasi untuk berubah nggak makan nasi, susah, betul atau tidak? Karena hari demi hari, pagi, siang, sore, malam, itu posisinya makannya nasi. Maka kalau kita kemudian mengubah untuk tidak makan nasi, ini amat sangat susah. Ya, inilah seseorang sudah terbentuk karakter. Nah, jadi orang yang meminta ampunan, orang yang bersegera minta ampunan, itu sesungguhnya orang yang sedang mengosongkan gelasnya di dalam dirinya. Otak yang ada di dalam dirinya ini dia eliminasi data-data yang ada, diriset ulang, dinolkan. Itulah yang kemudian kita bersih-bersih diri, Bapak Ibu. Nah, apa sih ciri-cirinya kalau kita ini goal puasa kita tercapai, yang dalam bentuk apa? Indikator yang bisa kita lihat. Di ayat berikutnya pada posisi Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaid wal afina anin. Artinya bahwa posisi kita ini ketika dalam bentuk takwa ada dalam diri kita, kita akan terlihat tanda-tanda yang bisa kita baca di situ. Apa itu? Orang yang selalu melakukan infak, ya. Jadi orang yang selalu berinfak di jalan Allah. Yang berikutnya, infaknya ini bukan dalam keadaan hanya lapang, ya, baik di waktu lapang maupun sempit. Ini nggak mudah ini. Orang itu dalam kondisi lapang aja banyak yang susah untuk berinfak, untuk melepaskan apa yang dia merasa miliki itu. Apalagi dalam keadaan sempit, susah, ya. Ini nggak gampang ini, ya. Karena itu ini indikator yang tidak semudah apa yang kita bayangkan, ya.
Dan orang yang menahan amarahnya, nah ini lebih meningkat lagi posisi ciri yang berikutnya. Menahan amarah itu berhubungan dengan kebiasaan kita harian yang sudah sampai membentuk karakter emosional, ya, karakter arogan, ya. Menahan untuk tidak arogan itu bukan perkara mudah, dan memaafkan. Nah, ini. Jadi posisi kita ini menjadi manusia yang selalu memberi maaf pada orang lain. Nah, kemudian Allah menyampaikan, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya orang yang baik dalam kapasitas menurut Allah itu adalah orang yang bertakwa. Nah, berinfak saat lapang dan sempit, menahan amarah dan pemaaf itu esensi ciri yang ada pada kita ketika kita taat takwa. Pertanyaannya di sini, apakah 3 ciri yang disebut dalam Ali Imran 134 tadi sudah adakah di dalam diri kita? Ya. Nah, jika belum, apa yang menyebabkan kita belum bisa ada di dalam ciri-ciri 3 hal tadi? Ini kan sebuah refleksi diri kita, perlu mengevaluasi diri. Yang pertama, kita kupas tentang bagaimana orang itu, kenapa kok kita masih sulit berinfak. Nah, coba lihat di sini gambarnya adalah bayi, Bapak Ibu. Bayi baru lahir, ya. Saat kita lahir, kita perlu lihat bagaimana bayi lahir, tak ada satupun harta yang nempel saat bayi merosot keluar dari rahim ibu. Leres sampeyan. Telanjang tanpa apapun keluar dari rahim ibu. Ya. Bagaimana saat ajal tiba? Ya. Saat datang ke muka bumi tak bawa apa-apa, saat meninggalkan bumi tak pula membawa apa-apa. Ya. Jadi harta yang menempel di tubuh kita ini, semua yang selama ini nempel, baju kita, gigi palsu kita, terus apa lagi? Anting-anting bagi ibu-ibu, cincin, jam tangan, semua dilucuti ketika seseorang itu meninggalkan dunia. Hanya amal yang akan menyertai kita dalam keabadian. Oleh karena itu saya menyampaikan, marilah kita ciptakan rekam jejak amal soleh agar menjadi jariah kita. Itu yang akan dibawa kepada akhir hayat kita di muka bumi. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ketika kita sadari ini, maka kita melihat bahwa kita ini sesungguhnya apa yang selama ini kita aku tentang itu milikku, itu semua adalah fata morgana, ya. Maka ketika kita ini melihat apa yang terjadi pada saat bayi lahir, Allah itu sesungguhnya menciptakan diri kita ini dengan template, ya, dengan cetakan yang kita ini sudah dibuat kaya, walaupun tampaknya kita enggak membawa apa-apa harta yang kita miliki. Dan miracle itu ajaib. Coba Bapak Ibu renungkan, ketika kita lahir, yang ada dalam seluruh tubuh kita ini semuanya adalah template kaya. Loh kok kaya? Allah menciptakan otak kita sangat jelimet. Itu luar biasa kita kaya, Bapak Ibu. Yang terjadi ketika pembuluh darah kita di bagian tertentu tersumbat saja sudah masalah. Betul Pak tidak? Biayanya sudah mahal sekali Bapak Ibu. Untuk bisa menghilangkan sumbatan itu tidak
mesti sumbatan itu bisa kita hilangkan, karena ada yang tidak bisa. Kenapa? 12 akhirnya. Jadi biaya untuk menciptakan kita ini kalau dikalkulasi, dikorelasikan dengan uang, itu tak terhingga mahalnya. Ya, jadi maha kaya Allah dalam penciptaannya. Kita ini dibuat mahal. Bapak Ibu, untuk dengkul kita ini bisa persendiannya nggak bunyi, itu mahal. Bapak Ibu, ketika lutut kita ini posisinya untuk gerak sakit, kalau dokter kemudian mencoba mengatasi itu, bukan menyembuhkan ya, mengatasi agar tidak terjadi seperti itu. Cairan sinovial kita yang sebagai pelumah sendi itu disontek, ada sekali sontek 12 juta, Bu. Ini waktunya pun terbatas. Ya, sekali sontek nyuk di situ itu untuk mengisi sinovial. Dan itu kalau kemudian Bapak Ibu hanya untuk nyuntik itu saja 12 juta, kalau dikalikan kita selama hidup berapa? Cuman itu aja dulu. Belum ginjal kita sekali cuci, Bapak Ibu, mahal itu. Bapak Ibu gagal ginjal kalau nggak pakai BPJS, sudah harta kita habis, Bapak Ibu. Betul atau tidak? Bisa hilang semua harta itu. Ya. Jadi kita ini semua dalam hidup ini miracle. Bayi lahir tadinya itu rezeki dia dalam bentuk diberi makannya lewat plasenta ibu. Lalu lahir, diputuslah plasenta itu. Yang terjadi berarti tidak ada lagi rezeki lewat plasenta. Ya. Lalu yang berikutnya, Allah gantikan rezeki bayi tadi lewat 2 air susu yang keluar dari ibunya. Betul atau tidak? Hilang 1, muncul 2. Begitu yang terjadi, dia disape, sebelum disape orang sudah digantikan pakai apa namanya? Ampe ASI. Ampe ASI itu makanan pengganti ASI. Ini nanti akan dihentikan, maka semua banyak hal bisa dia konsumsi. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Artinya Allah ketika menghambat, menghentikan satu rezeki yang ada, Allah akan lebihkan banyak pintu rezeki akan hadir untuk kita. Dan itu mendatangi kita. Rezeki itu mendatangi kita. Bukan kita mendatangi rezeki, nggak akan ketemu. Ya. Karena jelas di dalam konteks orang itu mendapatkan rezeki itu, yang ada bagi orang yang bertakwa itu pasti min haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka, tidak bisa dilogika, tidak bisa di copy paste, tidak bisa di copy paste. Ya. Di copy boleh, mengopi amalan. Bapak Ibu bisa kok mengopi amalan, meniru amalan. Apakah amalan yang visual, fisik yang kita bisa lihat, yang kita bisa dengar, kemudian akan menjamin sebuah rezeki yang ada pada seseorang itu kemudian sama, sekalipun profesinya sama. Orang tuanya dokter yang laris, pasiennya banyak, sampai bisa mendirikan rumah sakit. Anaknya jadi dokter, meneruskan apa yang dilakukan orang tuanya, rezekinya nggak sama, malah akhirnya rumah sakitnya tutup. Betul atau tidak? Ini profesinya sama, Bapak Ibu. Ada suatu ketika saya pernah mendapatkan mencoba mengkopi. Apa itu? Saya punya seorang sahabat saya, itu orangnya sangat miracle, mendapatkan rezekinya aneh-aneh yang tidak pernah disangka-sangka. Betul. Salah satunya adalah seringkali mendapatkan yang namanya beasiswa. Itu bukan dari negara, tapi dari orang-orang penting di negara ini, perseorangan. Ya. Dan itu jumlahnya banyak dari berbagai orang. Ya. Pertanyaannya, ketika orang itu dapat seperti itu, saya mencoba belajar dari dia. Mas, bisa dapat seperti itu, gimana caranya? Oh, saya buat surat gini-gini, tak kasih ilmunya ini.
Apa yang ada dari suratnya itu diberikan kepada saya diberikan alamat-alamat yang ada pada yang dia tuju. Pertanyaannya, berhasilkah saya? Tidak. Amalannya ditiru. Apakah saya tidak dalam posisi bisa meniru amalan-amalan yang lain yang saya tidak bisa lihat? Jelas. Amalan hati nggak pernah bisa. Betul atau tidak Bapak Ibu? Contoh orang membuat resep makanan, diupload semua itu dalam bentuknya sama. Dia mencatat tidak ada yang dia kurangi, tidak ada yang dia lebihkan. Resep makanan yang ada ditularkan ke orang lain. Ngajari orang masak. Posisinya apa yang dia ajarkan itu sebetulnya sama plek-ketiplek. Tapi apakah hasil yang dihasilkan oleh orang yang diajari tadi bisa mengcopy paste rasa, kualitas dari masakannya? Tidak, Bapak Ibu. Itulah yang terjadi. Rizki tidak bisa di copy paste. Tapi amal perbuatan bisa kita copy paste. Ya. Maka kita perlu tahu bahwa inilah yang menjadikan sebuah alasan kita bahwa yang menyebabkan kita ini seringkali susah merasa bahwa apa yang kita dapatkan ini seolah-olah semua dari saya. Akhirnya ketika itu kita peroleh harta yang ada ini, untuk kita lepasnya awal, betul atau tidak? Kita ini kan mengaku-aku, kamu dapat harta banyak itu gimana ini antaranya? Wah, kamu harus rajin, kamu harus begini begitu dan sebagainya. Pertanyaannya, kita lakukan seperti itu sama nggak? Belum tentu. Anak-anak yang saat ini menerima lulus dari SNBP, Bapak Ibu. SNBP tahu ya? Orang PMDK, jalur rapot, diterima di perguruan tinggi negeri. Pertanyaannya, apakah dia orang-orang hebat? Enggak. Yang ranking 1 di sekolahnya enggak keterima kok. Bapak Ibu, ini tidak menjamin skor yang ada. Ya. Secara kalkulasi kertas, ya, secara hitungan ilmiah data yang ada, masuk ini. Tapi Allah tidak izinkan, tidak diterima, enggak diterima. Yang dibawanya diterima. Artinya ranking yang di belakangnya jauh diterima. Pertanyaannya, yang menyebabkan diterima siapa? Itulah yang menyebabkan banyak siswa ketika mau tes stres dan nggak berani memilih pilihan yang punya kualitas yang baik. Kenapa sebabnya? Karena terlalu menggunakan hitungan-hitungan baik data kertas, analisis ilmiah yang ada. Bimbelnya menyerang, kamu aman di sini. Aman gimana? Nggak diterima gimana? Kita ini ketika tryout, Bapak Ibu pernah ya, putra putrinya tryout di bimbel, kan latihan soal, skornya sudah tinggi. Begitu dia di hari H tes, ambiar semuanya. Kenapa? Sesuatu yang terjadi lulus tidaknya, kalau Allah nggak izinkan tidak akan terjadi. Bagi yang tidak pernah kita sangka bahwa dia itu nilainya nggak pernah skornya tinggi, tapi terjadi diterima di farmasi UGM. Padahal dia urutan di kelasnya, di sekolahnya itu dari 40 dia 39. Berarti kan nomor 1 yang terakhir. Artinya seseorang itu unpredictable. Miracle Bapak Ibu. Karena itu rezeki seseorang itu tidak pernah bisa kita sangka-sangka ya. Itulah kenapa orang Jawa menyampaikan bahwa manusia itu jalmo tan kena kinira Bapak Ibu. Nah, berinfak, bersedekah, berzakat itu semua adalah melepaskan beban keakuan Bapak Ibu. Melepaskan ego. Ego itu apa? Edging God out. Edging itu apa? Edging itu menggeser, menyingkirkan God out. Itu Tuhan kita geser, kita singkirkan. Artinya menihilkan Allah. Sehingga orang yang ego itu selalu yang hadir adalah diri kita. Menihilkan Allah. Ketika kita berinfak, melepaskan diri keegoan kita, berarti menghadirkan Allah ada dalam diri kita. Bisa dipahami Bapak Ibu?
itulah berinfak. Maka berinfak berarti menjalankan konsep hukum kekekalan energi yang Allah tetapkan dalam qadarullah. Yaitu dalam konteksnya energi itu berjalan atas aturan-aturan yang Allah tetapkan. Nih, Bapak Ibu yang seringkali kita melekat itu di sini. Kita selalu menumpuk-numpuk harta yang mewah-mewah, yang menurut kita punya harga yang tinggi. Tapi begitu terjadi ada goncangan gempa, semua ambyar semua, tak berbentuk, hilang musnah. Ya. Apalagi kena rudal Iran, kan gitu. Nah, jadi harta ini yang seringkali dipersepsikan tentang dirinya. Contohnya Bapak Ibu, seringkali kita berikan contoh tentang ketika kita itu naik mobil mewah atau kita punya mobil mewah, merasanya bahwa saya ini berharga. Saya ini memiliki derajat yang tinggi. Kenapa? Karena saya punya mobil mewah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, anjing dimasukkan mobil Alphard, apakah anjingnya berubah jadi sesuatu yang hebat? Ya tetap anjing. Betul apa tidak Bapak Ibu? Jadi kalau saya masuk di dalam mobil mewah atau saya memiliki mobil mewah, ya saya tetap diri saya kok. Nggak berubah saya. Itulah persepsi kita seringkali kalau saya punya harta, saya punya pakaian bagus, lalu saya itu jadi derajatnya tinggi. Enggak. Ini persepsi ya. Sehingga kita ini bukan dalam bentuk seperti itu. Makanya orang yang dalam bentuk berinfak saat sempit hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas spiritual dan mengenal diri yang sejati. Kenapa sebabnya? Kita seringkali bahwa ketika kita menggunakan logika ilmiah kita, ketika sempit, wah aku kurang, tak lepaskan apaan lagi. Padahal tidak, Allah ketika kita itu melepaskan apa yang ada dalam diri kita, justru itu menjadikan gravitasi rezeki kita hadir lebih banyak. Nah itu kan padahal kita nggak sadar itu. Padahal matematika kita memberi, kan berarti tidak ada di dalam diri kita. Melepaskan ini berarti kita nggak punya. Nah kita terhalang di situ itu, nggak menjadi yang utuh lihatnya. Sekarang yang berikutnya, ciri yang kedua, menahan amarah. Mengapa kita sulit sekali menahan amarah? Jadi orang penyabar itu kenapa susah? Apakah menahan amarah itu mudah? Saya yakin tidak akan ada orang yang jawab, oh mudah. Apakah menahan amarah itu sulit? Ya jelas. Kan gitu. Bagaimana agar dimudahkan menahan amarah? Nah ini yang perlu kita pelajari. Nah, di dalam diri manusia kenapa susah menahan amarah? Karena di dalam diri kita ada perisai. Perisai itu tameng yang menyebabkan kita sulit menahan amarah. Kenapa? Karena kita di dalam perisai-perisai ini, otak kita itu sudah membentuk sebuah bangunan, yaitu sempitnya bangunan ruangan boleh salahnya orang lain dan boleh salahnya kita. Kita seringkali mempersempit area orang untuk boleh salah. Padahal Allah membebaskan manusia salah. Ya, kenapa? Karena Allah nggak melarang untuk berbuat salah. Tapi ingat, ketika salah segera sadar diri, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, jadi ruang boleh salah inilah yang memancing kita, kamu nggak boleh salah, kan gitu. Jadi ketika ada orang salah, kita marahi. Nah, ini yang terjadi. Yang berikutnya, seringkali manusia lupa diri bahwa ketika orang lain salah, merasa dirinya nggak pernah bisa salah. Betul atau tidak? Jadi lupa bahwa kita itu sering pula selalu berbuat salah dan menyalahi. Lupa pula bahwa kita merasa tidak pernah salah. Padahal yang tidak pernah salah hanyalah Allah. Subhanallah. Maha suci. Yang maha suci Allah, bukan kita. Kita zikir subhanallah, subhanallah, tapi nggak pernah realisasi subhanallah. Kenapa? Mendudukkan manusia dianggapnya setara dengan Tuhan. Bahwa manusia nggak boleh salah, nggak pernah salah. Maka tidak boleh salah orang. Itu kan menjadikan kita perisai.
kebiasaan sudut pandang negatif. Kenapa kita ini mudah terjadi sesuatu emosi, amarah terjadi? Karena sudut pandangnya negatif. Apa itu? Yang dilihat, yang dirasakan, yang didengar tidak mengenakan, maka pasti itu sesuatu yang buruk. Itu kacamata kita, pendengaran kita. Padahal tidak. Ketika kita ini tidak diterima atau tidak lulus, bukan pasti sesuatu hal yang buruk. Kenapa? Karena kalau kita jadi marah, wah Tuhan nggak adil, wah Allah itu nggak memperhatikan saya, marah ini. Ya. Jadi sesuatu yang selalu dia pandang negatif. Orang yang mengatakan namanya mengkritik, itu sebetulnya orang yang sayang dengan kita. Tapi kita katakan dia mau jatuhkan saya. Nah, itu satu sudut pandang negatif kita. Membiasakan posisi dirinya sebagai standar acuan. Nah, ini seringkali. Karena merasa dirinya adalah orang yang selalu benar, orang yang selalu berbuat sesuatu kebaikan, menurut kacamatanya, maka orang harus sesuai dengan saya. Enggak sesuai dengan saya marahi, kan gitu. Ini jadi acuan. Tidak sadar jika kita menahan amarah, justru sebetulnya kita itu yang untung. Nah, pemahaman ini yang sering banyak orang nggak sadar. Kenapa? Karena ketika dia marah, ketika dia meluapkan emosinya, itu merasa dia menang. Ingin memberikan pelajaran bagi orang yang salah tadi, ngerti aku ini salah. Sehingga dihajar pakai amarah. Nah, ini satu contoh konkret. Ketika kita emosi, ketika kita marah, otak kita ini justru yang terjadi terangsang untuk meningkatkan kerja yang merusak jantung kita, merusak hormon-hormon kita, merusak sistem tubuh kita menjadi nggak seimbang lagi. Maka jangan heran ketika orang emosi, marah, susah menahan kendali diri, yang terjadi jantungnya meningkat, pompanya, frekuensinya, denyut jantungnya tadi, takikardi. Otomatis pembuluh darahnya menyempit, tekanan darah tinggi. Yang terjadi bisa menyumbat pembuluh darah di jantung itu sendiri, di dalam suplai otot jantung, bisa pula ke pembuluh darah otak. Dan gangguan hormonal yang lainnya, sehingga Bapak Ibu, bagian tubuh kita semuanya bisa kena yang namanya efek marah. Maka para peneliti mengatakan marah 5 menit rusak 18 jam anggota tubuh kita, organ biologi kita. Jadi dalam kondisi seperti itulah maka tidak ada bagian satupun tubuh kita ini jadi baik ketika kita emosional. Ini contoh. Orang bisa jadi kena diabetes bukan gara-gara keturunan diabetes, karena otaknya seringkali stres. Karena menerima stresor, kita jadi stres. Akhirnya hormon yang ada ini menyebabkan pembentukan gula darah tinggi. Nah, begitu juga hormon epinefrin yang menyebabkan pembuluh darah kita menyempit, yang menyebabkan tekanan darah kita naik. Jadi semua akan merusak tubuh kita, ya. Karena itu Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi pemaaf, ya. Nah, jadi cobalah kita jangan seringkali menjadi orang yang memposisikan kita sebagai korban, ya, playing victim. Karena ini orang yang membuat orang itu selalu tidak mudah memaafkan adalah playing victim. Kenapa? Posisinya sebagai korban. Jangan dudukkan kita sebagai korban. Ini akan sulit kita menjadi orang yang pemaaf. Memposisikan diri tidak pernah salah dan hilaf. Itu yang menyebabkan kita merasa selalu benar. Orang lain yang salah. Selalu orang lain yang salah. Bukan saya. Padahal masalah itu bukan di luar kita. Masalah itu di kita sebetulnya. Melabeling atau memberikan suatu statement-statement kesalahan tidak layak untuk dimaafkan. Wah, dia itu memang tidak pantas kalau untuk dimaafkan. Siapa yang bisa mengatakan tidak pantas? Semua yang namanya perbuatan manusia, seburuk-buruknya manusia melakukan perbuatan, semua Allah bisa memaafkan. Diampuni, di-delete, hilang Bapak Ibu. Betul atau tidak Bapak Ibu?
Siapapun orang berbuat bejat sekalipun, Allah maafkan, selesai. Allah ampuni, hilang semua yang dia ada. Bahkan dia belum berbuat amal dalam bentuk kebaikan pun, dia mau hijrah untuk berbuat ke arah kebaikan, belum terlaksana, tapi sudah berhijrah, belum sampai matinya masuk surga, Bapak Ibu. Itulah apa yang namanya Allah itu memposisikan bahwa manusia itu memang tempat salah. Yang dipentingkan Allah adalah akui salah, mintalah ampunan. Nah, itu yang terpenting, ya. Lalu melakukan, mau berubah untuk belajar. Nah, merasa bahwa pemaaf itu hanya menguntungkan pelaku berbuat salah. Jadi kita itu nggak sadar bahwa yang namanya orang berbuat salah ketika kita tidak maafkan, merasa bahwa kita menang, ya, merasa bahwa kalau aku memaafkan dia yang untung. Enggak, justru bukan dia yang untung, saya yang untung ketika jadi pemaaf. Nah, ini contoh konkret Bapak Ibu. Ini sebagai sebuah peristiwa di dalam dunia kedokteran itu selalu miracle banyak hal. Maka para dokter itu kalau mau belajar mencerdaskan kecerdasan spiritualnya itu di rumah sakit itu sangat mudah, tapi tidak banyak dokter yang sadar itu. Salah satu contoh ini adalah Anita Murjani, Bapak Ibu. Anita Murjani adalah seorang yang pekerjaannya adalah sebagai reporter, wartawan. Dia adalah asli dari India, ya, keturunan India, asli India, dan hidup di Singapura. Dia ini pada saat terjadi penyakit yang hadir dalam tubuhnya, yaitu berupa penyakit kanker getah bening, ya, cancer itu getah bening, cairan getah beningnya kanker. Kita tahu bahwa ketika orang kena cairan getah beningnya itu kena cancer, itu sulit sembuh, ya. Maka secara ilmiah dokter menghitung posisi usianya, diperkirakan paling banter 3 bulan itu sudah paling bagus. Maka dia saat kemudian koma, dokter ini dan rumah sakit menghubungi untuk keluarganya supaya mendoakan. Karena dokter sudah terjadi angkat tangan. Bapak Ibu bisa lihat, kanker stadium 4. Dan dia di rumah sakit koma. Lalu pertanyaannya, apa ending kehidupannya? Pikiran medis adalah ini tinggal tunggu waktu matinya. Nah, ternyata dalam kondisi seperti itu, Anita Murjani saat koma itu, dia terjadi mimpi. Ya, dalam mimpinya itu apa yang ada? Dia ketemu dengan seseorang, suara di belakang dia itu mengatakan, Anita, kamu apakah ingin sembuh? Lalu dijawab oleh dia, iya tentu saya ingin sembuh. Kenapa kamu sakit? Ditanya oleh orang tersebut. Anita menjawab, saya tidak tahu. Apa yang harus dilakukan saya ketika saya bisa sembuh? Lalu disampaikanlah suara tadi, menyampaikan pada Anita Murjani, kamu lakukan apa yang ada di sekitarmu itu, kamu pikirkan mereka adalah orang-orang baik. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik dan sayang padamu. Maafkan mereka kalau mereka punya salah. Bapak Ibu, kata-kata maafkan mereka kalau mereka punya salah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang baik untuk kamu. Maka kemudian Anita Murjani mengatakan dalam pertemuan secara gaibnya itu, karena dalam kondisi tidak sadar dalam keadaan koma, maka kemudian dia menjawab iya. Dan saat itulah kemudian dia melihat di sekitarnya ada sepatu dokter, perawat yang sudah menghubungi dia, termasuk keluarganya. Dia batin dengan mengatakan orang-orang ini kemarin nyoblosi tubuhnya dengan suntikan dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang baik, berbuat baik untuk saya, untuk kesembuhan saya. Terima kasih, engkau telah berbuat baik. Saya maafkan ketika kamu membuat saya kesakitan saat kamu melakukan tindakan. Bapak Ibu coba, ketika itu dia sampaikan begitu dalam kondisi setengah sadarnya itu, maka setelah itu kemudian dia buka mata, ternyata sadar
dan akhirnya dia kemudian boleh pulang. Bayangkan tadi sudah divonis tinggal nunggu waktu kematiannya. Kemudian yang berikutnya dia ternyata kontrol 1 bulan, berikutnya datang tambah membaik, kemudian dicek secara patologi anatomi dari tubuhnya yang ada di biopsi itu ternyata mulai menghilang sel kansernya. Bayangkan posisi berikutnya sampai akhirnya setahun dia dikatakan survive, yang terjadi sembuh gitu. Maka dicek tiap tahun selesai, yang akhirnya Anita Murjani kemudian dinyatakan sembuh dan posisinya membuat bukunya The Purpose of Life. Nah, inilah satu bentuk pengalaman antara dirinya dengan dirinya ini yang terjadi dia tularkan pada orang lain. Jadi orang yang memaafkan, menjadi pemaaf, itu akan menyembuhkan dirinya dari penyakit hati dan penyakit fisik, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kok bisa orang emosional itu jadi bisa menimbulkan kanker? Orang yang emosi tadi saya sebutkan di dalam tayangan tadi, itu ketika kita terjadi proses amarah, itu bagian neuroendokrin kita, hormon-hormon yang ada menjadi nggak seimbang, yang sampai akhirnya merusak sistem sel kita, yang di dalam inti sel itu yang namanya DNA, itu menjadi mengalami mutasi gen. Itulah karsinogenik, itulah kanker. Bisa mengalami tumor, bisa mengalami kanker. Maka orang yang pemaaf, itu orang yang membuat sel-sel tubuhnya ini menjadi damai, menjadi seimbang, homeostasis. Itulah yang menyebabkan seseorang bisa dalam kondisi sembuh secara miracle karena kita melepas beban, melepaskan sesuatu, zero mind. Maka Bapak Ibu, di dalam diri kita biasakan jangan ada mudah amarah. Maafkanlah sekitar kita. Maafkanlah diri kita yang juga sering berbuat salah, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu untuk mudah menerima ketika ada orang berbuat salah. Ya, dia salah. Dia salah itu karena dia manusia. Maka saya maafkan. Saya terima. Pahami bahwa dia memang manusia dan lepaskan bahwa dia suatu saat juga akan bisa baik. Itu yang akhirnya kita menjadi manusia yang selalu ridho terhadap apapun yang terjadi pada lingkungan kita. Itulah bagian dari takwa. Maka kalau kita bisa menjadi pemaaf, dan pemaaf itu adalah kunci pintu surga khusus, yaitu pintu pemaaf. Itu ada, Allah berikan privilege bahwa kita namanya pintu surga yang ada dalam kendali kita adalah menjadilah pemaaf. Karena kalau sholat kita nggak bisa punya kunci dalam bentuk diserahkan pada kita, itu wewenang Allah. Sholat kita diterima, itu wewenang Allah. Tapi kalau sabar itu adalah wilayah kita. Apa itu? Karena kendali ada di kita untuk menahan diri, untuk memaafkan orang. Begitu Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang yang bisa mampu melepaskan diri dari kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.